Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'i wathajil barri wa naqqih minal khataaya kama yunqa thawbul abyad minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qih min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabil nar wa adkhilhu al-jannata bighairi hisab. Allahumma ij'al qabrahu rawdah min riyadil jannah wa la taj'alhu hufratan min hufari niran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa syara'a lana afdal syara'i wal ahkam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala alaihi al-jisam wa ni'amihi al-'idham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam wa ala alihi wa ashabihi wal a'immatil a'lam. Amma ba'du, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majlimatin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walal musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa radha wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa 'adana min barakatihi fi darain. Radiyallahu ankum. Wa ma hiya manthurah at-ta'rif fala yakfi salamun alaikum, al-khitab fala yakfi assalamu alaihim, wa ila an qala ay yakuna bil arabiyyati wa lam yadhkurhu sahibul nazmi al-mutaqaddim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang kami muliakan seluruh imam Masjid Al-Amin wal muadzin wal habib alwi al-bar wa jami'il hadirin wa asatiz mata'ana Allah ta'ala bituli hayatihim wa umrihim wa nafa'ana bihi wa bi'uluhi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan syarat dari mengucapkan salam di dalam sholat. Yang pertama, at-ta'rifu fala yakfi salamun alaikum, yaitu tidak cukup membaca salam tanpa menggunakan alif lam, yaitu salamun alaikum. Nah, itu tidak sah. Harus kita membacanya dengan menambahkan alif lam, assalamu alaikum. Jangan dibaca salamun alaikum. Ini khusus di dalam sholat ya, salam yang di dalam sholat. Itu syarat pertama. Syarat kedua, al-khitab fala yakfi assalamu alaihim, yaitu menggunakan khitab. Khitab itu kata ganti kalian. Kalau bahasanya itu alaikum, tidak boleh assalamu alaihim atau assalamu alaika atau assalamu alaihi.
Dia hanya bisa dengan lafadz khitab, assalamualaikum. Ya. Jadi kalau khitab domirnya kamu atau kalian, ya. Tapi kalau di salam sholat ini gak boleh pakai kata kamu, kalian. Assalamualaikum. Ya. Yang ketiga, al-jam'u fala yakfi assalamu alayka aw alaikuma. Syarat ketiga, khitabnya tadi, kata ganti tadi harus berupa bentuk jamak, tidak boleh tunggal atau musanna. Musanna dua orang. Jadi assalamu alayka tidak sah, atau assalamu alaikuma. Yang benar itu assalamu alaikum, harus dalam bentuk khitab al-jama', bentuk jama'. Yang keempat, an yasila bainal kalimatain bi an la yaj'ala bainahuma kalaman akhar, menyambungkan dua kata tersebut dan tidak dia menjadikan di antara kedua kata tersebut ada ucapan yang lain. Jadi dua kata kan, assalamu dan alaikum, nggak boleh menambahkan dengan kata apapun situ, hanya bisa assalamu alaikum, tidak boleh ditambah-tambah dengan kata yang lainnya. Yang kelima, al-muwalah fala yaskutu bainahuma, dari dua kata tersebut harus tersambung bacaannya, tidak boleh berhenti di tengah-tengah. Misalnya assalamu alaikum, nggak boleh, dia harus satu napas, al-muwalah, berkesinambung. Assalamu alaikum, tidak boleh berhenti assalamu alaikum, itu berhenti. Yaskut bainahuma, berhenti di antara kedua kata tersebut di dalam salam, tidak sah. Ya, assalamualaikum, al-muwalah namanya, berkesinambung, menyambung. Fala yasqutu bainahuma, maka dia tidak diam di antara dua kata tersebut. Syarat yang keenam dalam membaca salam atau mengucapkan salam di saat sholat, an yakuna mustaqbilal kiblati bi sadrihi, keadaan dia menghadap kiblat dengan dadanya. Ya, sudah duduk menghadap kiblat, dadanya menghadap kiblat. Tuh. Karena kita sholat itu yang menghadap kiblat adalah sadar, dada, ya, bukan wajah. Kalau di dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan fawalli wajhaka syatra masjidil haram, itu maknanya adalah fisik secara keseluruhan. Itu dalam ilmu balaghah namanya itlaqu juz'in wa iradatul kull, menyebutkan sebagian tapi maknanya keseluruhan. Jadi bukan hanya maksudnya wajah. Sama seperti doa al-istiftah, inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu maknanya saya menghadapkan wajahku, bukan hanya wajah yang dihadapkan kepada Allah, tapi seluruhnya, hati kita, pikiran kita, fisik kita menghadap kepada Allah. Nah, dalam ilmu balaghah namanya itlaqu juz'in wa iradatu kullin, menyebutkan sebagian tapi bermakna keseluruhan. Jadi harus posisinya menghadap kiblat, ya, dan sudah posisi duduk secara sempurna. Jangan masih baru bangun dari sujud sudah baca tasyahud, nggak sah. Sudah duduk dulu, sudah, ya, duduk dengan sikap duduk yang mantap menghadap kiblat, baru mulai membaca. Jangan baca di saat baru bangun dari sujud, itu bacaan yang tidak dianggap. Yang ketujuh, syarat yang ketujuh, an la yaqsida bis salami al-ikhbar bal insya', yaitu dia tidak bertujuan mengucapkan salam dengan al-kalamul khobari, melainkan dengan al-kalamul insya'i. Ini dalam kajian ilmu balaghah. Kalam khobari itu adalah suatu ucapan yang mungkin ada kandungan bisa benar bisa bohong, itu namanya al-kalamu al-khobari.
Kalau al-kalamul insya'i adalah ucapan yang tidak ada kandungan di dalamnya kebenaran ataupun kebohongan. Seperti salam itu, assalamualaikum, itu adalah insya'i. Orang nggak akan tanya ini salam ini bohong atau tidak, enggak, ya salam. Tapi kalau tanya kamu kabarnya bagaimana, oh saya kemarin baik, itu bisa bohong, bisa juga benar. Maknanya bohong, bisa saja kemarin dia sakit, cuma dia bilang hari ini saya baik. Itu namanya kalam khobari. Kajian di ilmu balaghah, ya, kajian di ilmu balaghah. Nah, salam di sini adalah al-kalamu al-insya'i. Syarat ketujuh. Syarat kedelapan, al-julus. Fala yakfi idza qama qabla ay yutimmahu. Yaitu ketika membaca tasyahud posisinya sudah duduk dengan sempurna. Tidak cukup apabila dia baru bangkit dari sujud kemudian sambil membaca tasyahud. Jadi posisinya belum duduk, baru bangun dari sujud, tahu-tahu dia sudah mulai baca. Itu tidak dianggap sah. Harus sudah posisi duduk dengan sempurna kemudian membacanya. Dan syarat yang kesembilan, an yusmi'a nafsahu as-salam li'annahu ruknun qawliyun. Yang kesembilan, dia memperdengarkan terhadap dirinya sendiri ucapan atau bacaan salam tersebut, karena salam adalah rukun qauli di dalam sholat. Jadi harus dibaca, paling minimal dia sendiri mendengarnya. Assalamualaikum, itu terutama salam pertama, karena salam pertama itu wajib, salam kedua itu sunnah. Nah, yang pertama itu harus ditekankan untuk dibaca, minimal dia sendiri mendengar bacaannya. Yang ke-10, ayyakuna bil arabiyati walam yadhkurhu sahibun nazmi al-mutaqaddimi, yaitu dia harus mengucapkan salam tersebut menggunakan bahasa Arab. Ya, gak boleh salam sejahtera sekalian, misalnya dia pakai bahasa Indonesia. Artinya betul salam sejahtera bagi kalian, tapi gak boleh menggunakan bahasa asing. Dia harus menggunakan bahasa Arab. Ada juga bahasa Ibrani, Solomon, ya, salam, solom, ya, solom. Gak boleh. Sigah yang hanya bisa digunakan adalah assalamualaikum. Nanti tambah lebih sempurna lagi warahmatullahi, boleh tambah warahmatullahi. Kalau wabarakatuh disunahkan di sholat jenazah, ya, walaupun ada ulama juga mengatakan nggak ada masalah nambah wabarakatuh, tapi lebih ditekankan di sholat jenazah. Kalau yang paling sempurna untuk sholat, salam sholat, assalamualaikum warahmatullahi, itu sudah afdal. Nah, ini 10, ya, 10 syarat-syarat salam. Ada ilmu yang diajarkan oleh para ulama mengenai seseorang ketika salam pertama itu dia niatkan salamnya kepada ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salam kedua, niatkan salam itu kepada seluruh saudara-saudaranya yang mukmin, baik dari bangsa jin maupun manusia. Salam kepada ahlul bait itu secara khusus Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran. Jadi luar biasa, ya, ada satu keluarga sudah dapat salam dari Allah. Nah, itu gak sembarangan, ya. Itu hanya disebut dalam Al-Quran, salam itu hanya kepada keluarga Nabi Muhammad. Tuh, di surat As-Saffat itu ayat 130, salamun ala el-yasin, salamun ala el-yasin. Kita kalau buka kitab tafsir sudah terjadi apa? Penyimpangan tafsiran, bisa dikatakan begitu.
penyimpangan tafsiran, terutama kitab-kitab tafsir yang dicetak oleh kelompok yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita buka tafsir-tafsir yang cetakannya bukan dari ahli sunnah, itu pasti mengatakan bahwa yang dimaksud salam di sini kepada Nabi Ilyas dan seterusnya. Bahkan di terjemahannya begitu. Memang tidak dipungkiri itu pendapat ada. Tapi yang menjadi penyimpangan ketika ada pendapat menggunakan sigoh hil Ali Muhammad, selalu keterangannya di bawah. Nah, kalau yang pendapat ini salam kepada keluarga Nabi Muhammad, ini riwayat yang batil, ini riwayat yang palsu, ini riwayat yang tidak kuat. Begitu yang ada. Makanya jangan tertipu dengan kitab-kitab. Yang cetak siapa nih? Begitu juga di PDF-PDF yang tersebar di media sosial, di internet, di Google dan lain sebagainya. Itu kebanyakan adalah cetakan-cetakan orang yang memang anti kepada Ahlul Bait. Makanya ketika membuka cetakan, misalnya tafsir Imam Qurtubi. Imam Qurtubi seorang ahli tafsir Spanyol, Andalus, abad 6 Hijriah. Kalau kita buka cetakan-cetakan baru nih, cetakan-cetakan yang gak jelas, itu pasti menyatakan bahwa tafsiran kepada salam ini kepada keluarga Muhammad, disebutnya begitu ya, karena mereka memang gak ada hormat sama sekali. Sudah sebut ini salam kepada keluarga Muhammad, begitu aja. Ini riwayat yang palsu, ini riwayat yang lemah. Yang benar itu kepada Nabi Ilyas dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang ada di kitab-kitab tersebut ya. Ternyata ketika kita mengambil cetakan yang Mesir misalnya, yang tentunya di sana ditahqiq oleh ulama-ulama yang kompeten, ulama-ulama Azhar, apa yang terjadi? 180 derajat perbedaannya. Di dalam tafsir Qurtubi, ini cetakan Mesir ya, itu menyebutkan bahwa riwayat dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwa yang dimaksud salamun ala Ilyasin ay salamun ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam kepada Yasin adalah salam kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan riwayatnya riwayat yang kuat, riwayat yang sahih kata mereka. Dan saya yakini cetakan inilah yang lebih kuat, karena dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran lil Imam Qurtubi, di situ beliau jelaskan juga sanad-sanadnya, pentahqiq dari ulama-ulama Mesir, ulama-ulama Azhar. Mereka mengatakan ini riwayat yang sahih, dan itu bisa dibuktikan dengan riwayat-riwayat yang lain yang ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Jadi satu-satunya keluarga yang mendapatkan salam khusus dari Allah itu adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Coba lihat orang yang dapat salam dari Allah ketika masih hidup di dunia ya. Orang tersebut dijamin masuk surga dan diberikan derajat yang istimewa di sisi Allah. Salamun qaulan min rabbir rahim. Ya. Ada juga dalam ayat udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Jadi ulama mengatakan bahwa siapa yang ketika hidup di dunia mendapatkan salamnya Allah, surga. Gak bisa di neraka, gak bisa. Surga dan berada di surga yang tertinggi, Firdaus. Kalau dapat salam, kita kan gak dapat salamnya Allah. Yang bisa mendapatkan salamnya Allah ya orang-orang yang waktu itu hidup bersama Nabi.
Karena kan yang bisa menghubungkan antara makhluk dengan Allah hanya Nabi Muhammad SAW. Nah, contohnya, kalau Nabi kita itu entah berapa banyak Allah berikan salam, nggak bisa dihitung. Tiap kali malaikat Jibril datang mengatakan, wahai Rasulullah, innallaha yukri'uka salam. Wahai Rasul, Allah titip salam kepadamu. Itu sering. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi ini adalah satu sosok manusia yang berada di level tertinggi. Karena nabi-nabi lain pun tidak mendapatkan salam sebanyak Nabi Muhammad SAW. Tiap kali Jibril bertemu Nabi, selalu Allah katakan sampaikan salam. Tapi secara hakikat tanpa Jibril, Nabi sudah bersalam-salam dengan Allah. Karena Nabi ketika tasyahud itu, Nabi juga mengucapkan salam kepada Allah Ta'ala. At-tahiyatu. Nah, salamnya Nabi kepada Allah itu hakiki, kelihatan. Itu kata Ibnu Qayyim ya, dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Jadi Nabi sudah bisa langsung salam-salaman dengan Allah. Tapi malaikat Jibril diperintahkan membawa salamnya Allah untuk mempertegas kepada malaikat Jibril tentang kedudukan Nabi kita Muhammad SAW. Luar biasa Allah yang sampaikan salam. Innallaha yukri'uka salam. Istrinya Nabi, Sayyidah Khadijah Al-Kubra alaiha salam, pernah membawa makanan ketika Nabi sedang beribadah di Gua Hira. Yatahannuth. Ya, yatahannuth artinya sedang beribadah. Makanan dari surga dibawa oleh malaikat, diserahkan kepada Sayyidah Khadijah, dibawa oleh Sayyidah Khadijah. Kemudian malaikat Jibril menghampiri Rasulullah SAW, mengatakan, ya Rasulullah, hadi Khadijah qad atatska ma'aha ina'un fihi idamun au ta'amun au syarabun فإذا هي قد أتتك فقرة عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيها ولا نصب. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir 194 wafat 256 Hijriah, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir 204 wafat 261 Hijriah di dalam sahihnya. Yang artinya malaikat Jibril mendatangi Rasul. Atani Jibril, kata Nabi, Jibril mendatangiku kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, ini Khadijah, kata malaikat Jibril, sebentar lagi dia akan datang menemuimu, dia membawa makanan. Ya, dia membawa satu wadah yang di dalamnya ada lauk atau makanan atau minuman. Apabila dia telah bertemu denganmu atau mendatangi dirimu, maka sampaikanlah salam kepadanya dari Tuhan ya Allah dan dari saya malaikat Jibril, dan tolong sampaikan kepada beliau bahwa Allah telah membangunkan satu istana di surga atas nama beliau, yang di dalamnya tidak ada lagi kebisingan dan kepayahan. Ketika Sayyidah Khadijah bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampaikan itu. Coba lihat, dapat salamnya Allah dan sudah dibangun istana di surga. Artinya apa? Ketika masuk surga langsung tempatnya sudah ada. Tuh. Nah, ini derajat yang sangat tinggi. Mendapatkan salam Allah, bukan salam presiden. Kita kalau dapat salam presiden bangganya luar biasa. Tuh, dapat salam presiden begini. Ya, dapat salam raja, dapat salam. Mereka dapat salamnya sang pencipta raja dan presiden. Mereka mendapatkan salam yang menciptakan langit dan bumi. Mereka mendapatkan salam yang menguasai alam semesta dan maharaja atas segala raja. Ini lebih dahsyat, ikhwan. Makanya cari viral jangan di manusia, cari viral di langit. Moga-moga menjelang wafat dapat salamnya Allah.
atau dapat salamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita cari. Nah, Sayyidah Khadijah ketika mendapatkan salam tersebut, salamnya dari Allah yang membawa Jibril yang melafadzkan Nabi Muhammad, dibalas oleh beliau. Kata beliau, Inna Allah wassalam. Nah, Allah itu adalah assalam, wa ala Jibril salam, dan juga salam kepada malaikat Jibril. Wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh, dan kepadamu wahai kekasihku Nabi Muhammad, salam dan rahmat dan keberkahan terlimpahkan padamu. Dibalas salamnya oleh Sayyidah Khadijah. Jadi Nabi dapat salamnya Allah, tidak terhitung jumlahnya. Sayyidah Khadijah mendapatkan salamnya Allah, dan begitu juga turunan Nabi dapat salamnya Nabi Muhammad SAW. Padahal orangnya belum lahir, orangnya belum ada. Itu dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, usia sudah sepuh, sudah tua, datang silaturahmi ke rumahnya Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain. Beliau sudah lupa karena waktu cukup lama ketika Nabi titipkan salam. Waktu masuk ke rumahnya Imam Ali Zainal Abidin bin Husain alaihi salam, beliau sedang menggendong anak bayi. Kemudian Sayyidina Jabir bertanya, ya Imam Ali, ini siapa? Dijawab oleh Imam Ali Zainal Abidin, ini anak saya, namanya Muhammad. Kakekmu Rasul menitipkan salam. Saya baru ingat sekarang. Wahai Muhammad, kau dapat salam dari Rasul Muhammad SAW. Padahal Nabi sudah wafat waktu itu. Maka mereka heran, kok bisa begini ceritanya? Coba ceritakan. Maka ia ceritakan, kuntu jalisan inda Rasulullah SAW. Dulu saya pernah duduk di sisi Rasulullah. Wal Husain fi hijrihi, dan pada waktu itu Imam Husain sedang berada di pangkuannya Nabi. Wa huwa yuda'ibuhu, dan Nabi bercanda dengan Imam Husain di atas pangkuan. Ada Sayyidina Jabir waktu itu. Kemudian tiba-tiba Nabi mengatakan kepada saya, ya Jabir, hadza ibni yuladu lahu maulud ismuhu Ali. Padahal Imam Husain masih anak-anak. Nabi mengatakan, wahai Jabir, ini putraku nanti akan melahirkan, akan memiliki anak, namanya Ali. Ya, ini Ali. Idza kana yaumul qiyamati nada munadin, apabila nanti hari kiamat terjadi, malaikat menyerukan satu seruan, liyagum Sayyidul Abidin, hendaklah berdiri pemimpin seluruh ahli ibadah. Fayagum, yang berdiri adalah anaknya Imam Ali bin Husain. Thumma yuladu, tadi pakai lafaz liyagum ya, fil amr kalau ada lam perintah menggunakan lam liyagum, itu artinya sesuatu perintah yang orangnya belum ada di depan, goib, atau maknanya li taukid, penegasan. Setelah itu Nabi katakan apa? Nah, nanti Imam Ali tadi, Imam Ali bin Husain, summa yuladu lahu walad ismuhu Muhammad. Nanti Imam Ali punya anak laki-laki, diberi nama Muhammad. Fa in adraktahu fa akrihu minni salam. Wahai Jabir, kalau kamu ketemu dengan Muhammad, ini Muhammad belum lahir nih. Hatta Imam Ali juga belum lahir, Imam Husain masih kecil. Kami sudah tahu nih nanti punya anak Imam Ali Zainal Abidin, beliau nanti punya anak namanya Muhammad. Kata Imam Sayyidina Jabir mengatakan, Rasulullah mengatakan padaku, jika kamu bertemu dengan Muhammad, sampaikanlah salamku kepadanya, kata Nabi Muhammad SAW. Fa'akrihu minni salam.
Nah, ternyata setelah menyampaikan salam tersebut tidak lama beliau meninggal dunia. Sehingga ulama-ulama hadis mengatakan apa? Bahwasanya umurnya dipanjangkan oleh Allah hanya sekedar menyampaikan salam Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi titipkan salam dapat salam. Sayyidah Khadijah mendapatkan salam, Nabi Muhammad mendapatkan salam dari Allah, Al-Imam Ali Zainal Abidin mendapatkan salam dari Allah lewat Nabi Muhammad. Kalau dari Nabi Muhammad pasti dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ucapkan itu wahyu dari Allah. Al-Imam Muhammad Al-Baqir mendapatkan salam juga dari Allah lewat lisan Rasul SAW. Maka selaras dengan ayat tadi surat As-Saffat ayat 130, salamun ala Ilyasin, salam dari Allah kepada seluruh keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang luar biasa, ini kisah di masa kita, tidak terlalu lama, tahun-tahun 1960 Masehi. Dulu ada ulama Mesir terkenal namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi, ahli tafsir, pernah mengajar di Saudi Arabia, di Ummul Qura, juga Universitas Ibn Abdul Aziz. Beliau ahli sunnah wal jamaah, tapi jadi guru besar di sana. Kurang lebih beberapa tahun tinggal di Saudi, ngajar di sana. Nah, setiap saat ada waktu selalu ziarah ke makam Rasul SAW, mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Ternyata waktu hendak pamitan, beliau ingin kembali ke Mesir, maka beliau datangi kuburan Rasul dan beliau sedih karena akan berpisah dengan Nabi SAW. Nah, akhirnya ketika pamitan kepada Nabi dengan perasaan sedih, kalau sudah di Mesir sudah sulit lagi untuk ziarah kepada Rasul. Nah, malamnya itu bermimpi berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada Syekh Mutawalli Sya'rawi, kamu jangan sedih, innali baban bi Misra, sesungguhnya ada pintunya saya, kata Nabi, di Mesir. Ditanya sama Syekh Mutawalli Sya'rawi, wahai Rasul, pintunya antum di Mesir itu di mana? Apa kata Nabi? Yaitu kuburul Imam Husain, kuburannya Imam Husain itu pintunya saya, kata Nabi Muhammad SAW. Kamu ziarah kepada Imam Husain, hakikatnya kamu ziarah kepada saya, kata Rasul SAW. Bahagia nih Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ternyata dalam hadis memang ada nukilan itu. Nabi pernah mengatakan, Husain minni wa ana min Husain, Husain dariku. Kalau ini tidak terlalu luar biasa, maknanya apa? Ya memang Imam Husain dari turunannya Rasul, sesuatu yang orang semua faham. Makanya ini hal yang biasa kata ulama. Tapi yang luar biasa setelahnya itu, wa ana min Husain, itu yang luar biasa. Saya Nabi Muhammad bagian dari Imam Husain. Itu dahsyat itu. Makanya para aulia itu coba menafsirkan ini, mereka ketemukan maknanya. Sampai ada di antara mereka diberikan ilham oleh Allah bisa memahami hadis tersebut, yang maknanya bahwa Husain minni wujudan wa ana min Husain syuhuda. Artinya Husain dariku adalah wujudnya Husain. Di situ ada darahnya Nabi, ada dagingnya Nabi Muhammad SAW. Dan aku dari Husain artinya apa? Syuhuda. Di mana kalian melihat Husain, kalian berziarah kepada Imam Husain, kalian akan menyaksikan saya ada di situ, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi diibaratkan sesuatu yang satu. Dan ini Nabi katakan juga tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi mengatakan hal yang sama dengan Imam Ali, bahwa Ali minni wa ana min Ali, Sayyidina Ali bagian dariku dan aku bagian dari Sayyidina Ali. Kalau ini lebih jauh lagi, ada riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal
yang lahir 164 wafat 241 Hijriah, dalam kitab Fadail Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Di situ Nabi bersabda, kuntu ana wa aliyun nuran baina yadillah. Dahulu saya dan Imam Ali adalah satu cahaya. Qabla an yakhluqa Adam bi arba'ah alf am. 14.000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Falamma khalaqallahu Adama, tatkala Allah telah menciptakan Nabi Adam, qasama dzalikan nur juz'ain. Allah bagi satu cahaya itu menjadi dua bagian. Fajuz'un ana wa juz'un Ali. Maka satu bagian itu saya dan satu bagiannya adalah Imam Ali. Ini riwayat Imam Ahmad atau putranya Al-Imam Abdullah bin Ahmad. Maka kata Imam Ali, bagian dariku adalah kita sama-sama berasal dari cahaya yang satu. Sayyidina Ali dari cahaya Nabi Muhammad SAW diciptakan. Dan Imam Ali juga satu cahaya di awal sebelum alam semesta diciptakan bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pembahasan kalau orang sufi bilang ilmu cahaya, ilmu nur, ya, ilmu cahaya. Ilmu cahaya pasti akan masuk di situ. Itu. Ilmu cahaya masuk ke situ. Nah, begitu juga Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Nabi katakan Fatimah itu bad'atun minni. Sayyidah Fatimah itu adalah juz'un minni, bagian dari diriku. Luar biasa. Setelah itu Nabi katakan apa? Faman aqdabaha aqdabani. Siapa yang membuat Sayyidah Fatimah murka, dia membuat saya murka. Coba lihat nih, ini dalam sekali ucapan Nabi. Nabi tidak mengatakan siapa yang membuat Sayyidah Fatimah murka seakan-akan dia membuat saya murka. Gak ada kata seakan-akan. Langsung, siapa yang membuat Sayyidah Fatimah murka, dia membuat saya murka. Artinya apa? Sayyidah Fatimah, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali, wa Sayyidah Khadijah Al-Kubra, itu bagian satu jiwa dengan Nabi. Kalian menusuk duri di tubuh mereka. Yang pertama kali merasakan sakit bukan mereka, tapi Nabi Muhammad SAW. Itu maknanya. Makanya Nabi bilang, seandainya mereka menginjak duri, aku orang pertama yang merasakan sakitnya itu, kata Rasul SAW. Makanya pesan dari Allah Ta'ala itu al-mawaddata fil qurbah, itu sama Ahlul Bait ini letakkan cinta kepada mereka. Perintah ini wajib bukan sunnah. Ada yang bilang kita gak benci tapi gak cinta juga sih. Gak bisa, wajib, yang namanya wajib harus cinta, gak ada pilihan. Kalau antum tidak cinta, antum celaka, selesai. Apalagi yang memusuhi, lebih parah lagi. Sama seperti sholat 5 waktu kan wajib, diwajibkan kalian sholat 5 waktu. Nah, saya gak mengingkari sholat itu wajib, tapi saya gak sholat, ya berdosa. Sama seperti perintah mencintai Ahlul Bait, kita mengatakan saya gak cinta sih, tapi saya tidak benci. Antum tidak cinta berarti antum tidak melaksanakan perintah Allah yang wajib. Nabi mengatakan hal itu. Ahibbullah lima yaghzutum bihi min ni'ami wa ahibbuni bihubbillah wa ahibbu ahla baiti bihubbi. Cintailah Allah karena Allah berikan nikmat pada kalian, dan cintailah aku karena mencintai Allah, dan cintailah keluargaku karena mencintaiku, kata Nabi Muhammad SAW. Kata perintah di sini wajib bukan sunnah, karena cinta kepada Allah dan Rasul itu wajib. Begitu juga kepada ahlul bait Nabi. Makanya ini ajaran jangan sampai dirusak. Ini memang akhir zaman dirusak hal seperti ini, ya. Ada kisah yang menunjukkan bahwa Nabi dengan Ahlul Bait itu seperti satu badan, gak bisa dipisah. Kajasadin wahidin. Kalau Imam Hasan, Imam Husain jaraknya dekat. Ini keturunan yang kesekian. Imam Ali Ridho bin Musa Al-Kadhib. Imam Ali Ridho bin Musa Al-Kadhib diceritakan dalam kitab Nurul Absar fi Manaqib Ali Al-Mukhtar. Jadi dulu ada satu tokoh namanya Abu Habib. Abu Habib ini
tinggal di satu wilayah yang nanti di situ menjadi rute perjalanan orang-orang melaksanakan ibadah haji. Biasa di tempat beliau tuh mereka transit. Di situ dibangun satu masjid. Nah, Abu Habib ini bermimpi waktu itu masjid yang menjadi tempat persinggahan orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah haji itu penuh, membludak dalam mimpi ya. Ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Asakir ya. Dia lihat masjid itu penuh. Penasaran, beliau masuk. Ternyata ketika beliau masuk, di bagian depan masjid itu, di mihrabnya itu adalah Rasul Muhammad SAW. Rasulullah sedang duduk di atas satu tikar. Kemudian orang-orang ini pada antri, Nabi membagikan buah kurma. Dan itu di keranjang yang kelihatan dalam mimpi itu, keranjang itu biasa dibuat di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, semua antri dikasih kurma. Tiba giliran yang Abu Habib. Waktu Abu Habib berhadapan dengan Nabi, Nabi berikan kurma. Beliau gak berani menatap Rasul. Tuh, saking besar wibawahnya. Akhirnya sudah beliau terima itu kurma, keluar dari masjid, beliau hitung tuh, dapat 18 butir kurma. Kemudian ditakwil oleh beliau, ini mungkin umur saya 18 tahun lagi. 1 tahun itu 1 tahun hidup, satu butir itu 1 tahun. Ada 18 butir kurma, berarti 18 tahun umur saya mungkin. Ditakwil begitu dalam mimpi. Udah, beliau bangun dari tidur. Ini masih terekam jelas mimpinya itu. 20 hari kemudian beliau di sawah, ada yang datang kasih kabar bahwa masjid penuh nih, ada tamu agung datang. Kata beliau, siapa? Ayo sudah, kamu kesana lihat. Akhirnya Abu Habib kesana lihat di masjid yang sama di kampungnya yang dia mimpi waktu itu. Betul, itu membludak sama sebagaimana mimpinya 20 hari yang lalu. Dilihat, iya membludak nih, sama persis nih. Masuk dia. Ternyata ketika beliau masuk, memang ada sesosok orang duduk di depan sedang membagi-bagikan kurma. Yang buat dia takjub, dia kan belum kenal nih siapa orang ini. Dia lihat tikarnya itu sama seperti tikar dalam mimpi, yang dimana Nabi duduk di situ. Bahkan posisi duduknya sama persis dengan posisi duduknya Rasulullah SAW di dalam mimpi. Dia lihat itu keranjang kurma sama juga. Jadi tikarnya sama, keranjang kurmanya sama, posisi duduknya sama dengan Rasul. Dan membagi-bagikan kurma juga. Akhirnya dia antri, dia ikut, ketemulah sosok tersebut. Nah, ditanya, ini siapa ini? Tanya sama dia bilang, ini Al-Imam Ali Ridha bin Musa Al-Kafir. Cucunya Rasul, zuriyahnya Rasul. Ikut beliau antri sampai di depan Imam Ali Ridha, dikasih kurma. Dah, dia gak berani bicara ya. Antum tahu dulu itu mereka itu para imam itu dari muka ketahuan ini zuriyah Rasul karena ada cahaya. Cuma orang banyak iri hati, akhirnya doa disuruh angkat cahaya itu. Jadi dari jidat mereka nampak cahaya, muka mereka bercahaya. Banyak yang gak suka, iri hati. Ada salah satu imam mendoakan, ya Rob, kalau boleh anak turunan kami jangan diberikan cahaya lagi, sehingga tidak ada lagi orang yang iri hati. Yang diangkat cahaya itu, anak turunnya tidak lagi nampak cahaya. Dulu nampak cahaya, orang bisa tahu ini zuriyah Rasul SAW. Nah, Imam Ali Ridha itu kemana-mana pakai niqab, padahal laki-laki. Niqab itu kain penutup. Kenapa kalau dibuka ini itu cahaya, jadi tutup. Terus saking bercahaya wajah beliau. Makanya ini Abu Habib ketika dapat kurma, dia juga gak berani bicara ya, karena ini imam yang sangat berwibawa, wajahnya bercahaya. Gak berani lagi dia bertanya. Terima itu kurma, keluar dari masjid, dia hitung itu kurma. Subhanallah, 18 butir. Sama seperti yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia balik lagi masuk menghadap kepada Imam Ali Ridha. Dia mengatakan kepada Imam Ali Ridha, tolong kasih tambah, ini 18. Kata Imam Ali Ridha,
Lah kakek saya ngasih 18, saya gak boleh kasih lebih dari itu gitu. Nabi ngasih 18, saya gak bisa ngasih lebih dari itu, kata Imam itu. Jadi beliau tahu itu mimpinya si Abu Habib saat itu jadi murid terdekatnya, bahwa ini bukan orang sembarangan gitu. Nah ini yang saya katakan apa? Di dalam diri mereka ada Nabi Muhammad SAW. Kata Syekh Yusuf Nabhani itu. Sehingga akhirnya Abu Hubaib mengikuti bagaimana Imam Ali Ridho perjalanannya sampai beliau itu sebelum meninggal sudah ngirim surat kepada salah satu murid. Antum bisa baca di manakibnya itu, ditulis oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Dalam manakib itu dikatakan, surat ini kamu buka besok hari ya, jangan sekarang. Jam sekian besok ba'da zuhur kurang lebih baru kamu buka. Udah dikasih surat ke muridnya. Ternyata besok paginya beliau diundang ke istana, yang pada akhirnya di situ diracun, ya. Beliau diracun dan beliau meninggal dunia. Waktu beliau meninggal dunia, sesuai wasiat kepada muridnya, buka surat. Dibuka itu surat. Ternyata surat itu menceritakan bahwa besok saya akan ke istana dan diracun, buah anggur ditaruh racun. Itu sudah qadarullah, saya akan meninggal syahid diracun oleh fulan bin fulan. Jam sekian saya meninggal. Saya wasiatkan nanti setelah saya meninggal, urus jenazah saya, kuburkan saya di sini, sampaikan kepada keluarga saya. Semua itu sudah ditulis 1 hari sebelum meninggal dunia. Al-Imam Ali Ridho bin Musa Al-Kadhim. Nah, ini mereka adalah penerus Rasul SAW yang sudah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang mencintai mereka sehingga kita bisa masuk ke golongan mereka. Ya, ada nasab qarabah, ada nasab taqwa wal ilm, ada nasab hubungan darah dengan Nabi. Tapi ada nasab dianggap keluarga Nabi dengan cara mencintai mereka, menjadi orang yang taqwa, orang yang baik, maka dianggap seperti keluarga Nabi Muhammad SAW. Salman minna ahlul bait. Salman adalah ahlul bait kami. Padahal Salman orang Persia, gak ada hubungan darah dengan Nabi. Tapi karena dia mencintai keluarga Nabi, dia adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang baik, orang yang bertakwa. Nabi golongkan, kamu ahlul baitku, kata Nabi Muhammad SAW. Ulama, apa kata Nabi? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Ulama ini siapapun dia, asalnya dari mana, dari suku mana, sudah dianggap dia sebagai keluarga Nabi. Karena warisan itu hanya diberi kepada orang luar, gak dapat warisan. Warisan itu hanya orang yang punya hubungan kekeluargaan, maka dia dapat hak waris. Nabi katakan ulama itu dapat warisanku, kata Nabi Muhammad SAW. Dianggap sebagai keluarga. Jadi kita bisa menjadi ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Yang penting hati ini bersih, cintai mereka, jadi orang yang baik, yang taat. Ya, ini apalagi baru meninggal Amirin bin Zaid Al-Hadi, ya, Masya Allah, beliau istiqomah di tempat-tempat baik, dari masjid ke masjid, dari majlis ke majlis, dan akhlaknya baik, tawadhu, ya, tidak pernah mengganggu orang dengan lisannya, dengan tangannya. Insya Allah husnul khatimah, ya, husnul khatimah. Nah, kita sisa hidup kita gunakan sebaik-baik. Semua akan meninggal. Jangan kotori tangan kita, hati kita dengan perbuatan jahat. Kita akan meninggal. Yang beruntung meninggal dalam keadaan bersih, tidak pernah mengganggu orang, tidak pernah menyakiti orang dengan lisannya, dengan tangannya, tidak pernah meninggalkan kewajibannya. Sesaat ikhwan, ya, setelah meninggal kita merasa dunia ini fata morgana, nggak ada artinya. Dunia kasarab. Cari sukses di dunia silakan, tapi jangan lupakan untuk sukses juga di akhirat. Ya. Cari kedudukan di dunia silakan, tapi jangan lupa cari kedudukan di sisi Allah, cari kedudukan di sisi Nabi Muhammad SAW. Ya, waktu yang sesaat ini gunakan sebaik-baiknya. Capek kita dalam ketaatan, capek kita dalam kebaikan, capeknya itu dihitung ibadah. Ya,
itu ibadah. Insya Allah akhir umur kita ketika meninggal husnul khatimah, semua kesusahan dunia tidak ada artinya, hilang sesaat saat itu. Sekalipun orang itu hidup di dunia dari lahir sampai meninggal hidupnya susah, tak pernah bahagia, kata para ulama dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menyebutkan. Tapi waktu meninggal, kemudian dia husnul khatimah, masuk surga, baru lihat pemandangan surga, malaikat tanya, ya fulan, kamu katanya hidup di dunia susah dari lahir sampai meninggal. Dia bilang, enggak, saya hidup bahagia di dunia, enggak pernah susah. Kenapa? Ini sudah lihat keindahan ini, saya lupa itu yang susah-susah itu. Ada yang satunya dari lahir sampai meninggal hidupnya senang di dunia, tapi dia gunakan foya-foya. Dia tidak taat kepada Allah, dia tidak sholat, dia tidak berbuat baik, dibawa ke dalam neraka, masuk neraka. Baru lihat pemandangan neraka, ditanya, kamu bagaimana hidupnya? Katanya bahagia terus dari lahir sampai meninggal. Dia mengatakan, saya tidak pernah hidup bahagia di dunia. Dari lahir sampai hidupnya saya susah. Kenapa? Karena dia sudah melihat ini neraka. Nah, maka jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di kemudian hari, yang penyesalan itu tidak ada artinya. Gunakan sesaat saja, kita taat sampai di sini tidak lama. Ya, dibanding nanti di akhirat khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya, enggak ada mati lagi. Imma kekal di surga, imma kekal di neraka. Ya. Nah, ini mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat beliau, diberikan beliau rawdah min riyadil jannah, wa hufra, dijauhkan dari hufrah min hufari niran, dan kita semua yang hadir diberikan kesehatan, sehat wal afiah. Kalaupun meninggal husnul khatimah, setelah panjang umur, sehat wal afiah, diberikan kita ketaatan, berbuat baik hingga kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah, wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah, wa la tajal minna wa la minna syakiya wa mahrumah. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa la minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.